Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada kembali di dalam rumahnya untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diberikan judul
adakah makanan padamu? Ya, kalau pagi hari ini saya bertanya, ada makanan enggak di rumah kita masing-masing? Ada? Semua ada? Pasti semua di rumah kita mempunyai makanan. Minimal Indomie ya, mie instan minimal kebanyakan kita memiliki di rumah kita. Ya, apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan yang diberi judul adakah makanan padamu? Ya, kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes 21 ayat yang kelima. Ya. Saya bacakan di dalam terjemahan baru yang kedua. Yohanes 21 ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Ya. Di bagian lain, "Apakah kamu punya lauk pauk?" Ya. Lalu murid-murid mengatakan, "Enggak ada Tuhan." Ya, kalau Bapak Ibu baca mulai ayat yang pertama, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu? Setelah kebangkitan Yesus, mereka kembali kepada profesi semula, mereka kembali menjala ikan. Tapi sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Ya. Sehingga ketika Tuhan bertanya, ada ikan enggak pada kamu? Enggak ada Tuhan. Ya. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, murid-murid Tuhan. Yesus juga mempunyai Tuhan yang peduli kepada mereka. Apa yang Tuhan katakan selanjutnya? Tebarkan jalamu ke sebelah kanan, kamu akan mendapatkan ikan. Dan kalau kita baca selanjutnya firman Tuhan tadi dalam perikop ini, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ya. Kalau Tuhan sanggup menyediakan lauk pauk, menyediakan ikan buat murid-muridnya pada waktu itu, Tuhan sanggup juga menyediakan untuk kita saat sekarang ini. Ya. Apa sih gunanya makanan? Ya. Ini udah keluar ya. Ya, makanan itu diperlukan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak, meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan tubuh. Ya, saya percaya Bapak Ibu tahu kenapa kita perlu makan. Supaya kita punya tenaga, kita bisa bekerja, kita bisa nyanyi, kita bisa berusaha. Butuh makanan ya. Bapak Ibu jangan puasa terus sampai nggak punya tenaga, mau bangun aja susah. Mari kita tetap makan tapi dengan porsi yang sesuai ya. Lalu makanan apa yang kita perlukan sebenarnya? Bapak Ibu makan nasi? Masih makan nasi ya? Nah, kalau menu dari ilmu gizi itu 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, ada sayuran, ada ikan, ada buah-buahan dan sebagainya ya. Itu yang harus kita penuhi dalam mencukupi kebutuhan gizi kita harian ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, makanan apa sih yang kita perlukan? Ya. Yang pertama, yuk kita lihat makanan jasmani. Yang seperti tadi saya sampaikan, makanan jasmani kita perlu ya Bapak Ibu, jangan karena diet nggak pengen takut gemuk, takut sakit, takut apa, semua nggak makan ya. Tapi kita perlu makanan jasmani ini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, 1 Timotius 6 ayat ke-8, Rasul Paulus mengingatkan, asal ada makanan cukuplah. Ya. Makanan mungkin dari rumah ke rumah, dari jemaat di Suryani berbeda ya. Menu utama pasti ada nasi. Jangan ada nasi, ada Indomie juga ya, sama-sama karbohidrat ya. Ada bihun juga sama-sama ya. Semua jemaat di Suryani pasti memiliki menu utama. Walaupun berbeda-beda sayurnya, ada sayur asam, sayur lodeh, mungkin ada yang makan berat dan sebagainya. Biasanya kami di tempat kerja suka berguyon ya dengan rekan-rekan setempat kerja. Kalau awal-awal dari tanggal 1 sampai tanggal 5, wah menunya sempurna, 4 sehat 5 sempurna ada. Nanti berikutnya mulai dikurangin, dagingnya dikurangin, nasinya dikurangin. Kalau sudah tanggal 20-an mungkin sisa sayuran saja sama tahu tempe kali ya. Itu guyonan kita para pegawai ya. Asal ada makanan cukuplah ya. Saya percaya Bapak Ibu masih makan 3 hari sekali atau minimal 2 kali sehari ya, makanannya bergizi. Saya melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kalau enggak mah lesu, lelah ya, enggak bertenaga ya. Makanan jasmani. Apa yang Tuhan inginkan melalui makanan jasmani ini? Ya, slide selanjutnya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat ke-32.
Matius pasal 15 ayat 32. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Matius 14-nya ayat yang ke-16. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Tuhan memberkati kita dengan makanan jasmani, Tuhan ingin kita juga berbagi dengan yang lain. Ya, seperti Tuhan Yesus tergerak hatinya melihat murid-muridnya, melihat orang banyak mengikuti Yesus. Sudah 3 hari katanya nggak punya makanan. Beri mereka makan. Secara manusia, murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, suruh mereka pulang, cari roti, harga roti mahal, gimana bisa mencukupi mereka 5.000, 4.000 orang. Ya, tapi Tuhan peduli kepada orang-orang banyak waktu itu. Jangan mereka suruh pulang, nanti pingsan di jalan. Sama seperti kita mungkin jemaat di sini, kalau kita kebaktian dari pagi sampai sore, ya sampai malam, Bapak Yosia jangan suruh mereka pulang, nanti pingsan. Ya, kita bersyukur nanti di depan semoga ada makanan yang untuk kita bisa nikmati bersama. Ketika Tuhan memberkati kita dengan makanan jasmani, Bapak Ibu diberkati dengan makanan jasmani secara luar biasa oleh Tuhan. Tuhan ingatkan, beri orang lain juga makanan. Ya. Jangan buat kita semua, kalau kita makan semua, apa jadinya kita akan terus melar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya. Kita akan jadi overweight, kita akan jadi obes, mungkin penyakit juga menanti kita. Tuhan ingatkan kepada kita ketika Tuhan memberkati kita dengan makanan jasmani, apa yang harus kita lakukan? Ya, slide selanjutnya. Berbagi makanan kepada sesama. Ya. Mau Bapak Ibu berbagi kepada orang lain? Waduh, ini steaknya cuma sepotong ini, masa saya mesti bagi ke orang lain ya? Ya, ada timbul kadang manusia, aduh, saya juga belum kenyang gitu ya, masa saya mesti berbagi? Tapi Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, kalau kita punya makanan jasmani, bagilah kepada orang lain yang memerlukan. Ya, gereja ini hari Rabu akan ada cinta dalam aksi, di mana gereja seluruh jemaat Tuhan saling bahu-membahu membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Mau Bapak Ibu berbagi kepada orang lain? Ya, jangan orang-orang kadang kalau kita pelit ya nanti penyakitnya semua di kita ya, tapi bukan berarti kita bagi ke orang lain penyakitnya dibagi ke orang lain, tapi dengan kerelaan hati kita mau berbagi sukacita buat mereka ya. Kita bersyukur kita makan 2 kali atau 3 kali sehari, bahkan ada yang 4 kali ya. Kemarin teman saya mengatakan karena di cuaca dingin mereka makan minimal 4 kali. Waduh, pantas aja jadi gemuk-gemuk orangnya ya. Mari kita berbagi ketika Tuhan memberkati kita. Ya, cinta dalam aksi berapa paket Ibu Fei? 200? 200 orang yang akan kita berkati dengan berkat jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin di waktu mendatang bisa lebih banyak lagi. Asalkan kita semua anak Tuhan yang telah diberkati dengan berkat jasmani mau berbagi dengan orang yang lain. Ya. Selain makanan jasmani tentunya memberi kekuatan, kesehatan, imunitas kita ya, daya tahan tubuh kita untuk kesehatan kita. Apa yang kita perlukan? Makanan apa yang kita perlukan lagi? Ya, slide selanjutnya. Makanan rohani tentunya. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tidak hanya butuh makanan jasmani, nasi dan sebagainya, tapi kita butuh makanan rohani yaitu firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah kita makan makanan rohani setiap hari? Kalau makanan jasmani sehari 2 kali, 3 kali, snack 2 kali, udah 5 kali. Makanan rohani berapa kali kita baca firman Tuhan? Renungan setiap pagi dikirimkan. Ya, mungkin kita lihat, dengar dari YouTube, dengar dari radio. Berapa kali kita makan makanan rohani? Ya. Kalau makanan jasmani tadi memberikan pertumbuhan, memberi kekuatan kesehatan buat jasmani kita, makanan rohani juga memberi kekuatan buat kita. Menguatkan iman kita, membuat iman kita, imunitas iman kita itu menjadi kuat. Kita sehat dalam kerohanian kita. Ya, seberapa banyak dari kita yang hanya memikirkan makanan jasmani, makanan rohani, ya seminggu sekali cukup
Cukupkah kita makan makanan rohani firman Tuhan 1 minggu 1 kali di hari Minggu? Kalau kita makan seminggu sekali jasmani, bisa kebayang ya minggu depan leles semua datangnya pada pada lesu semua, bahkan bisa pingsan memang. Demikian juga kerohanian kita. Kalau kerohanian kita tidak diberi makanan setiap hari, kerohanian kita semakin lama semakin menurun. Kesulitan masalah di dalam dunia ini semakin meningkat ya, dengan perekonomian global yang begitu mengancam dunia. Kita memikirkan hal itu bisa membuat kita menjadi lemah, menjadi lesu, menjadi tidak berdaya. Perlu iman di dalam Tuhan kita. Nyanyian tadi kita mengatakan Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Untuk siapa? Untuk yang mengasihi Tuhan, untuk yang dekat sama Tuhan. Ya, sebab itu mari Bapak Ibu, jemaat di Suryani, kita perlu makanan rohani. Jangan hanya makanan jasmani yang kita perlukan 3 hari sekali, tapi makanan rohani kita abaikan. Ya, setiap firman Tuhan yang kita baca dan dengar, apa yang harus kita lakukan dengan makanan rohani ini? Ya, slide selanjutnya, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bapak Ibu percaya firman Tuhan ini bermanfaat mengajar, mendidik orang, menyatakan kesalahan. Ya, sebab itu firman Tuhan simpan dalam hati. Supaya firman Tuhan Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk kita tidak berbuat dosa. Ya, Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 1 juga mengingatkan kita, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai kesukaannya. Kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Makanan rohani yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu dengar, baik setiap hari, mungkin sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali mendengarkan pujian, mendengarkan khotbah, biar disimpan dalam hati. Kita renungkan siang dan malam. Dan yang lebih penting kita praktekkan. Ya. Slide selanjutnya. Makanan rohani ini kita perlu dengar, kita simpan dalam hati dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sering membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, praktekkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mencukupi makanan rohani ini dalam kehidupan kita, kita akan memiliki iman yang kuat. Apapun badai mengganggu kita, kita tetap beriman. Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Ya, jangan hanya di hari Minggu saja kita kuat, di hari Senin selanjutnya kita lemah dalam iman kita. Tetapi hari demi hari, di tengah kesulitan masalah, persoalan yang terjadi di dunia ini, kita tetap memiliki iman yang kuat. Ya, cukupkah hanya dengan makanan jasmani dan makanan rohani? Ada satu makanan lagi yang harus kita miliki, yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya, slide selanjutnya. Makanan yang Yesus lakukan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa jadinya kalau Tuhan tidak melakukan kehendak Bapa? Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus Kristus anaknya ke dalam dunia untuk satu tujuan, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak mau melakukan kehendak Bapa? Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang selalu melakukan kehendak Bapa. Sehingga dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus melawan kehendak Bapaknya, kalau Tuhan Yesus tidak mau makan makanan yang diberikan Bapaknya, kita semua akan binasa, masuk ke dalam neraka tanpa ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita selamat. Kita bersyukur Tuhan Yesus mau makan cawan yang begitu berat. Ya, Tuhan Yesus mati, Bapak Ibu tahu semua, di kayu salib, dan tidak hanya di kayu salib enak-enakan, tapi dalam perjalanan ke Golgota, dia mengalami penyiksaan, penyesahan, penderitaan, darah menetes, keringat menetes, kesakitan yang dia alami. Tapi dia lakukan itu untuk keselamatan saudara dan saya. Apa balasan kita terhadap dia? Ya,
Pagi ini kita diperhadapkan dengan meja perjamuan kudus. Kita akan mengingat betapa Tuhan berkorban buat saudara dan saya, menyelamatkan kita melalui tubuh dan darahnya. Ya, Tuhan Yesus setia. Ya, slide selanjutnya. Tuhan Yesus memiliki hati yang mau taat kepada Bapaknya. Filipi 2 ayat ke-8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ayat 14-nya, firman Tuhan mengingatkan, lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apakah ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Golgota, dia bersungut-sungut, dia ngomel-ngomel, gara-gara jemaat Suryani saya harus menderita, gara-gara umat manusia saya harus menderita, saya harus sakit. Ngomel-ngomel Tuhan Yesus selama dalam perjalanan ke Golgota? Kita baca dalam firman Tuhan, dia seperti domba yang keluh. Dia diam. Dia walaupun dia sakit, dia tidak mengeluh, dia tidak mengerang, dia tidak berontak terhadap orang-orang yang menyiksanya. Karena dia mempunyai makanan melakukan kehendak Bapa. Apakah kita juga punya hati seperti hati Yesus yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Sekalipun mungkin dalam kita melakukannya, mempraktekannya, kita juga mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak hambatan. Tapi kita mau taat dan setia seperti Yesus sampai di Golgota untuk menyelamatkan kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan perintahkan perintahnya kepada kita, kita lakukan tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Jangan kita melakukan perintah Tuhan tapi balik ngomel-ngomel ya. Oh, saya lagi ya. Susah lagi ya. Seperti Tuhan Yesus, tidak ada perbantahan, tidak ada keluhan terhadap orang-orang yang menyiksanya. Dia jalankan tugasnya. Dia mau makan cawan itu, melakukan kehendak Bapa sampai dia mati di salib untuk keselamatan kita semua. Betapa kita tidak berterima kasih kepada Dia yang tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani kita, tidak hanya mencukupi kebutuhan rohani kita, tapi Dia juga mau berkorban untuk saudara dan saya, menyelamatkan kita dari segala dosa. Ya, slide selanjutnya. Kalau kita mau makan makanan yang Yesus lakukan, ya, lakukan kehendak Tuhan dengan kerelaan hati, taat dan setia. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya saat sekarang ini? Mungkin satu dengan yang lain berbeda, tapi apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan setia, dengan taat dan kerelaan hati kita. Dan kita percaya, kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, Tuhan pasti akan memberkati. Seperti Yesus telah melakukan kehendak Bapa dan Dia layak dimuliakan oleh Bapanya dan oleh kita semua sebagai anak-anaknya. Apakah kita punya makanan yang tadi saya sampaikan? Adakah makanan padamu? Makanan jasmani sudah pasti ada. Makanan rohani? Bapak Ibu mengaminkan ada firman Tuhan, ada iman dalam hati kita, dan makanan yang Yesus lakukan. Apakah kita mau melakukan kehendak Bapa seperti Yesus melakukannya? Ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Menjadi pertanyaan buat kita. Sudahkah ada makanan yang disebutkan itu dalam kehidupan kita? Adakah makanan yang kita miliki boleh memberkati kehidupan sesama kita? Ya. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, slide selanjutnya. Adanya makanan jasmani tidak hanya berguna untuk tubuh kita saja, tapi juga berguna untuk memenuhi kebutuhan makanan sesama kita. Adanya makanan rohani berguna untuk pertumbuhan iman kepada Allah kita. Adanya makanan Yesus berguna untuk hati kita agar taat dan setia dalam melakukan perintah Tuhan. Sudahkah kita memiliki makanan-makanan tersebut? Ya. Berdoa kepada Tuhan, biar kita dipenuhi senantiasa dicukupkan untuk segala keperluan makanan-makanan ini. Yang memberikan kekuatan, kesehatan, tidak hanya jasmani saja, tetapi rohani dan kesehatan hati kita untuk melayani Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah kita senantiasa memiliki makanan yang kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.